Selamat sore ya. Oke, mohon maaf sebelumnya, internet sepertinya kurang baik, jadi tadi aku sempat terputus juga. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau perkenalan diri dulu, mungkin ada dari kita yang aku belum kenal dan belum kenal aku juga gitu ya. Namaku Litani Meliala. Jadi kalau misalkan setelah acara ini kita mau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tertera seperti itu. Jadi semoga kita semua sudah siap untuk mengikuti acara ini, diskusi sebenarnya dengan judul Become a Zoom Expert gitu. Oke. Sebelumnya izinkan aku dulu untuk menceritakan pembahasan apa aja yang akan kita diskusikan pada hari ini. Seperti yang tadi sudah Fani bilang, kita bakal kupas dengan dua bagian gitu. Bagian pertama, kita akan cari tahu bagaimana sih caranya membuat link Zoom dan Hosky. Yang kedua, bagaimana caranya share screen. Yang ketiga, menggunakan virtual background. Dan yang keempat, menggunakan filter Zoom. Untuk bagian yang kedua, kita akan membahas tentang breakout room, kemudian polls, kemudian streaming to YouTube atau Facebook. Oke, sebelum mulai mungkin dari Fani, suaraku terdengar jelas nggak ya? Iya, jelas banget, Kak. Oke, siap. Semoga kita bisa mengikuti bersama-sama ya yang akan dibahas sekarang. Cepat kali ya, kan kami banyak lansia. Oh, oke, siap nih. Oke, jadi kita mulai masuk ke bagian yang pertama, yaitu kita membuat link Zoom dan Hosky. Oke, layarku udah terlihat, Van? Ya, kelihatan, Kak. Jelas. Oke, jadi bibi-bibi, moria kami, mamre kami, seperti yang sudah tertera di layar nih, ini layar yang ada di hadapan kita semua adalah layar yang biasa kita lihat sehari-hari kalau misalnya kita buka Zoom. Jadi, untuk kita... Halo, kenapa, Ri? Masih dirimu. Belum home screen ya? Oh iya, belum, Ri. Sorry. Oke. Jadi, untuk kita bisa membuat, yang pertama tadi kita akan bahas adalah caranya membuat link Zoom gitu ya. Yang pertama harus kita buka adalah homepage dari Zoom itu sendiri. Homepage-nya seperti ini. Mungkin kalau misalnya kita sering lihat di komputer, kalau kita buka Zoom gitu, kita suka menjumpai homepage yang seperti ini gitu. Di depannya ada, di atas ini, di toolbar ini ada beberapa pilihan. Yang pertama home, yang kedua chat, yang ketiga meetings, yang keempat contacts, dan yang terakhir apps. Oke, sebenarnya ada dua cara nih untuk kita bisa bikin link Zoom tersebut. Cara yang pertama, kita tinggal klik schedule di sini, ataupun kita ke bagian meetings, kemudian ada tombol plus, itu schedule meeting juga, kita tinggal klik. Nah, langsung muncul interface seperti ini gitu. Nah, untuk schedule meeting ini bisa dibuat oleh partisipan, oleh seseorang yang mempunyai Zoom license maupun tidak license. Tapi bedanya ketika orang yang punya Zoom license, nanti dia bisa membuat ruangan Zoom untuk yang unlimited gitu, nggak ada batas waktunya. Tapi kalau misalkan Zoom-nya yang biasa, yang bukan license, dibatasi oleh Zoom itu sendiri selama 45 menit, seperti itu. Nah, jadi setelah kita membuka interface schedule meeting ini, kita tinggal tulis nih topiknya apa sih. Topiknya mungkin aku bikin PA Permata gitu ya, PA Permata Rawamangun. Nah, setelah itu kita bisa pilih kapan PA Permata ini akan dilaksanakan. Biasanya PA Permata dilaksanakan hari Kamis, jadi kita bikin aja tanggal 19 di hari Kamis. Waktunya juga bisa kita tentukan 19.30 sampai jam berapa, misalkan sampai jam 22.30 di hari yang sama. Nah, ini sudah selesai dari segi waktu pelaksanaannya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah, ada meeting ID. Di meeting ID ini kita bisa lihat bersama-sama ada dua bagian. Yang pertama, generate automatically, dan yang kedua, personal meeting ID sekian. Apa sih bedanya? Jadi seperti ini, kalau misalkan kita klik yang generate automatically, itu artinya setiap schedule meeting yang kita buat, itu akan berbeda-beda ID meetingnya satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan
Aku bikin schedule meeting untuk PA Permata Rawamangun. Terus aku bikin schedule meeting untuk PA Moria. Meeting ID-nya kita klik yang generate automatically. Nah, nanti meeting ID-nya tuh akan berbeda tuh satu dengan yang lainnya. Berbeda kalau misalkan kita pakai yang personal meeting ID. Kalau personal meeting ID ini anggapannya seperti alamat rumah kita sendiri gitu. Jadi akun Zoom Litani itu meeting ID-nya, personal meeting ID-nya sekian. Jadi kalau misalkan kita klik yang ini, misalkan untuk PA Permata Rawamangun di hari Kamis jam 7:30 kita pakai personal meeting ID Litani. Tapi ternyata dulu aku pernah nge-share juga ke orang gitu ya, personal meeting ID-ku, misalkan di acara kantor atau apa. Nah, orang ini mungkin aja bisa iseng kayak tiba-tiba masuk ke Zoom kita, itu bisa terjadi. Karena meeting ID-nya stay di situ, tetap di situ dengan meeting ID yang sudah ditetapkan oleh Zoom. Jadi kalau aku prefer untuk kita menggunakan yang generate automatically saja. Jadi berbeda-beda terus setiap kita membuatnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Kita ada lanjut ke security. Nah, security ini ada 3, tapi yang aku bakal jelaskan mungkin 2 saja, itu passcode dan waiting room. Bedanya apa? Jadi Zoom mewajibkan penggunanya untuk security-nya ini tuh minimal salah satu gitu. Kalau nggak passcode, waiting room. Makanya kadang kan kalau kita ibadah minggu gitu ya, ibadah minggu kita masuk, kita ada di waiting room. Artinya memang security yang host buat adalah kita di waiting room. Nah, tapi kalau misalkan kita mau cuma passcode doang, bisa. Kita cuma passcode doang, kita bikin password 123, waiting room-nya di-uncheck, ini bisa. Tapi harus salah satu. Kalau misalkan aku uncheck yang passcode, nah dia nggak ngebolehin gitu. At least one security option. Jadi kita misalkan kalau aku pribadi, aku lebih suka yang passcode 123 gitu ya. Oke, lanjut ke video, audio, kalender. Ini kita bikin default aja, nggak usah dimacem-macemin. Paling kita masuk yang ini nih, yang paling bawah ada advanced options. Advanced options ini ada yang pertama adalah allow participants to join anytime. Artinya seperti ini. Kalau misalkan kita masuk ke sebuah room Zoom, biasanya harus ada host-nya dulu masuk ke dalam, baru nanti si host-nya ini membuka ruangan itu untuk partisipan lainnya masuk gitu. Nah, sebenarnya Zoom punya fasilitas untuk nggak usah seperti itu. Jadi siapapun di waktu kapanpun bisa masuk gitu, join anytime, tinggal klik aja yang ini. Jadi misalkan kalau ada rapat runggun, nggak usah nunggu-nunggu lagi nih yang ngebuka, kita harus klik, tapi kita harus klik yang allow participants to join anytime. Jadi nggak usah nunggu hostnya, mikirnya hostnya lagi di kamar mandi gitu ya. Jadi ya udah, siapapun yang udah jam 7 nih, oke langsung masuk aja ke roomnya, nggak usah nunggu-nunggu si host, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mute participants upon entry. Ini maksudnya saat orang masuk ke Zoom itu, Zoom langsung dengan defaultnya mengunci suara atau mematikan suara orang-orang yang masuk. Jadi supaya tidak berisik, sebenarnya tujuannya itu aja. Tapi nanti saat masuk di ruangannya, si partisipan tetap bisa unmute dirinya sendiri kalau diizinkan oleh host. Oke, seperti itu. Jadi aku prefer untuk yang ini nggak usah, loh partisipan nggak usah, tapi yang mute participants, ya sekarang aku save. Oke, ini langsung close aja. Nah, sekarang udah terbentuk nih. Sudah terbentuk PA Permata Rawamangun. Inilah yang kita buat tadi. Nah, sekarang gimana cara share-nya? Gimana cara share-nya ke orang-orang? Di sebelah kanan ini tulisan copy invitation. Kita tinggal klik aja. Klik copy invitation. Lalu kita misalkan mau share via WhatsApp, ataupun Line, ataupun yang lainnya, terserah, atau email. Tapi kita bisa tinggal langsung buka WhatsApp kita aja. Terus misalkan di sini aku coba share ke Ari gitu ya. Aku paste ke sini. Udah ada nih. Udah ada si invitation untuk Zoom PA Permata tadi. Nah, kadang misalkan kita minjem Zoom orang lain gitu. Misalkan sebenarnya ini PA Permata Rawamangun ini yang invite adalah BPMR. Jadi kita langsung aja edit di WhatsApp ini, BPMR Rawamangun is inviting you to a scheduled Zoom meeting gitu. Jadi ini BPMR Rawamangun, bawahnya kita hapus aja supaya lebih terlihatnya lebih sedikit gitu ya, nggak banyak. Oke, sudah, berarti ini Zoom ini sudah bisa disebarkan dan bisa kita gunakan nanti gitu. Nah, untuk membuat Zoom meeting ini sebenarnya simple step seperti itu, tapi ada tapinya nih. Jadi aku ada beberapa sering mendapat pertanyaan seperti ini. Pertanyaan pertama,
bagaimana sih cara membuat meeting yang berulang? Ini biasanya misalkan kayak PJJ gitu. PJJ kan setiap hari Rabu. Nah, apakah perlu kita setiap hari Rabu itu bikin Zoom lagi, bikin link lagi, bikin link lagi gitu? Apakah perlu gitu kan? Mungkin sermon atau yang lainnya, sebenarnya jawabannya tidak, bisa tidak gitu, karena Zoom punya fasilitasnya. Dan yang kedua, bagaimanakah agar seseorang dapat menjadi host kapan saja tanpa harus menunggu pemilik Zoom license? Nah, oke. Ini aku kasih sebuah cerita gambaran gitu ya. Misalkan seperti ini. Aku, Litani, punya Zoom license untuk 100 orang yang unlimited. Nah, Ari kawanku ini hari Kamis bilang ke aku, Lit, pinjem Zoom-nya dong buat di hari Sabtu mau ada acara keluarga. Seperti itu. Oke, berarti kan aku harus memberikan link seperti yang tadi udah aku jelaskan ke Ari gitu kan, ke Ari. Tapi ternyata di hari Sabtu di jam 10 pagi saat Ari sudah mulai acaranya, aku lagi sakit perut gitu. Litani ini lagi sakit perut. Hostnya dicariin nggak ada kabar, kemana nih hostnya gitu. Ngehubungin nggak ada jawaban. Nah, jadi kadang pusing nyari Zoom lain yang punya kapasitas 100 ataupun yang unlimited gitu kan. Nah, sebenarnya dua hal ini bisa diatasin. Bisa diatasin dengan Oke, ini dia. Bisa diatasi dengan untuk yang nomor 1 namanya recurring meeting, dan untuk yang kedua namanya host key. Nah, recurring meeting ini apa? Recurring meeting adalah meeting yang berulang. Meeting yang kita set tanpa batas waktu dan berulang dan bisa kapan saja masuk gitu. Host key apa? Host key adalah yang namanya host key gitu ya, kayak kode yang dibuat sama Zoom untuk orang bisa mengklaim dirinya sebagai host. Jadi di hari Sabtu tadi, saat jam 10 pagi Ari sedang ada acara keluarga dan Litani sedang sakit perut, Ari nggak perlu nelpon Litani karena sebelumnya ternyata Lita udah kasih host key-nya ke Ari gitu. Jadi coba kita lihat dulu host key itu di mana. Oke, jadi yang pertama untuk bisa melihat host key, kita buka lagi layar Zoom kita yang homepage tadi nih. Lalu kita ke sebelah kanan atas yang ada kotak, ada foto kita itu, kita pilih My Profile. Pilih My Profile, nanti akan diarahkan ke namanya zoom.us. Zoom.us. Nah, setelah itu kita pilih yang profile, lalu kita turun saja ke bawah sampai di host key. Di sini ada host key, kita tinggal buka. Oh, ternyata ini host key-nya Zoom Litani tadi gitu. Host key-nya 412129. Aku coba save dulu ya. 412. Oke, 412129. Oke. Nah, ini masalah host key udah selesai nih. Jadi, saat aku kasih ke Ari, aku bilang juga host key sekian. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke, jadi kita coba bikin meeting yang berulang dan kita menggunakan host key. Kita buka lagi tadi si homepage Zoom-nya itu. Kita buka homepage Zoom meeting, lalu kita ke bagian meeting, schedule meeting. Kita bikin misalkan rapat runggun lah ya, rapat runggun sekarang ini. Oke, rapat runggun. Kita nggak usah nentuin nih waktunya kapan, tapi yang kita lakukan adalah kita klik checklist yang tulisan recurring meeting di sini. Kita klik, set. Oke, ini artinya meeting ini bisa kapan aja dilakukan seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah saat ke security jangan gunakan waiting room. Kenapa? Seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya kita gunakan waiting room, hostnya harus masuk dulu, baru nggak accept participants gitu. Kita kan nggak mengharapkan itu, kita mengharapkan partisipan bisa langsung masuk kapan aja gitu. Jadinya kita uncheck aja yang waiting room, tapi kita tetap bikin passcode karena itu persyaratan dari Zoom. Kita bikin 1, 2, 3. Kemudian ini semua ke bawah by default sampai yang advanced options ini. Kita klik lagi. Nah, di sini yang menarik. Saat kita mau buat recurring meetings, kita harus klik yang allow participants to join anytime. Karena seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kalau kita klik bagian ini, artinya tanpa host masuk ke dalam, siapapun sudah bisa masuk duluan dibandingkan host gitu. Jadi nggak perlu host ini ada di dalam gitu ya. Jadi kalau ini udah set up semua, sudah ada semua, kita tinggal klik save.
Oke, dan hasilnya adalah sudah ada rapat runggun. Nah, seperti tadi, kita bikin copy invitation, kita klik, kita kirim tadi ke WhatsApp gitu ya. Kita kirim ke WhatsApp, nanti kita ganti lagi, misalkan yang ngundang BPMR Rawamangun. Oke, seperti ini. Nah, ini aku sebenarnya kemarin coba, mau sebentar ya, kita lihat dulu bisa nggak. Aku mau kasih tahu dari sudut pandangnya ini, dari sudut pandangnya si Ari nanti. Coba kita lihat. Sebentar. Oke. Ini layar HP-ku di sebelah kanan terlihat nggak ya? Iya, Terlihat. terlihat, Kak. Kelihatan ya? Oke. Ini anggap HP-ku ini sudut pandangnya Ari ya. Sudut pandang Ari. Jadi aku buka Ari. Ini aku buka Zoom meeting-nya tadi. Join without video aja. Garet. Oh, sorry. Oh, sorry, aku salah. Oh, ini. Blunder manusia. Maaf, aku tadi salah kirim link berarti ya. Copy invitation. Oh, oke. Karena ini lagi dipakai ya. Coba sebentar yang lain. Sebentar, aku coba cari dulu. Oke, jadi kayaknya ada kesalahan nih karena aku lagi login di Zoom-nya Permata Rawamangun. Seharusnya kita bisa coba nanti, pokoknya dari sudut pandang Ari, nanti kita tinggal klik di sebelah kanan bawah. Kalau misalnya kita udah masuk, di sebelah kanan bawah nanti ada pilihan claim host key gitu. Claim host key, kita tinggal masukkan kode tadi ke situ, lalu kita sudah menjadi host gitu. Nanti mungkin setelah ini kalau misalkan aku bisa bikin linknya baru, nanti kita coba buat masuk ke dalam gitu ya, kita lihat sama-sama seperti itu. Nah, mungkin untuk bagian pertama itu yang bisa aku share, bagian pertama poin 1 itu yang bisa aku share. Sekarang kita masuk ke bagian pertama poin 1, dan sekarang kita masuk ke bagian pertama poin 2 yaitu share screen. Oke. Untuk share screen sendiri, untuk share screen rata-rata dari kita sudah tahu gitu ya, kalau kita mau share screen kita tinggal klik logo yang warna hijau di bawah yang tanda panah ke atas, kita tinggal klik aja. Kemudian akan ada tampilan seperti ini, Nah, di sini tuh ada 3 bagian. Ada bagian pertama basic, advanced, dan files. Biasanya yang suka kita gunakan adalah yang basic only, yang basic gitu. Bedanya apa sih? Jadi seperti ini. Kalau misalkan aku klik yang tulisannya desktop 1 ini yang sebelah kiri, aku klik gitu ya, dia akan share semua aktivitas yang ada di layar kita. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita mau share-nya PDF doang, sebenarnya kita mau share-nya PowerPoint kita doang, tapi kita pilih yang tadi itu, kita pilih yang desktop 1 sehingga layar-layar kita semuanya kelihatan gitu. Nah, ini kadang cukup mengganggu bagi orang yang mungkin banyak kerjaan yang rahasia gitu, tiba-tiba membuka WhatsApp-nya muncul semua tulisan di WhatsApp-nya, itu kadang suka terlihat gitu. Nah, jadi Zoom punya fasilitas lain bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi gitu. Caranya adalah kalau kita lihat di share screen ini, di bagian bawah sebenarnya Zoom sudah memberikan kita pilihan untuk membuka area window mana aja yang mau kita buka dengan syarat yaitu kita harus membuka layarnya terlebih dahulu, baru kita klik share screen ini. Gitu. Jadi kita harus buka window layarnya dulu, baru kita klik share screen. Contohnya, misalkan aku mau nge-share PDF.
Ini undang-undang, PDF undang-undang ini. Ini yang terjadi kalau misalkan aku share-nya tadi pakai desktop. Jadi semuanya bisa terlihat nih. Tapi kalau misalnya kita udah buka ini, terus aku klik stop share ya, aku klik stop share, terus share screen. Nah, sorry. Aku klik share screen. Nah, ini tuh sudah terlihat nih si undang-undang dasar kita tadi itu PDF kita udah terlihat. Jadi, kalau kita mau share-nya yang itu aja, kita langsung klik nih. Kita langsung klik si PDF tersebut, lalu kita share. Jadi, yang terlihat, walaupun aku sekarang lagi ngebuka WhatsApp, yang partisipan lihat hanya undang-undang yang sedang aku buka. Gitu. Jadi, ini berlaku untuk banyak gitu. Misalkan untuk PowerPoint bisa untuk keluarin gambar, keluarin apapun tuh sebenarnya bisa pakai cara tadi gitu. Tapi kalau untuk PowerPoint sendiri ada berbagai cara, sebenarnya ada berbagai trik yang bisa kita gunakan untuk share screen. Tapi sebelum kita masuk ke PowerPoint itu, mungkin aku mau kasih tahu juga kita semua bahwa Zoom ini punya fitur namanya share screen whiteboard. Nah, whiteboard. Jadi kalau misalkan kita misalkan lagi ngajar gitu atau kita mau menjelaskan sesuatu yang harus dicoret-coret, whiteboard ini sangat berguna gitu. Kalau misalkan aku share si whiteboard ini, nah hasilnya seperti ini. Ke kita semua kan kayak ada layar putih gitu kan. Di sini aku bisa langsung tulis halo misalkan. Aduh, maaf nih jelek tulisannya. Atau aku bikin 1 + 1 sama dengan berapa gitu kan. Misalkan kita mau ngajar atau gimana, kita bisa pakai ini Bang Yus masuk nih, gimana nih Bang? Nah ini kita bisa interaksi juga gitu sama orang-orang. Jadi ada orang yang bisa tulis, juga kita bisa lakukan dengan menggunakan share screen di layar ini, seperti itu. Share screen whiteboard di layar. Oke. Nah sekarang aku masuk mungkin ke PowerPoint gitu ya, untuk share screen PowerPoint. Oke. Jadi kalau kita mau share screen PowerPoint, caranya sama. Kita buka dulu tadi si PowerPoint-nya. Jangan diminimize ya. PowerPoint-nya setelah dibuka, dibiarkan saja. Kita langsung buka Zoom-nya lagi. Kita share screen. Langsung ada nih Microsoft PowerPoint. Kita klik si Microsoft PowerPoint-nya. Kita klik share. Langsung terlihat seperti ini. Nah, tapi ini ada beberapa pendapat lah gitu. Ada orang yang nggak suka dengan tampilan seperti ini. Kenapa? Secara estetika mungkin kurang bagus gitu karena terlihat di sebelah kirinya. Jadi ada caranya adalah dengan kita full screen. Kita menggunakan full screen, slideshow paling kanan bawah, kita klik. Jadi sekarang udah full screen, kita bisa melihat satu keseluruhan utuh. Tapi ada juga yang nggak suka dengan cara ini. Kenapa? Karena kalau kita full screen, kita nggak bisa ngelihat yang di sebelah kiri sebagai host, sebagai membagikan kita nggak bisa lihat sebelah kiri, kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi serba salah sebenarnya. Nah, tapi tenang aja karena ada lagi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu gitu. Oke, cara berikutnya adalah untuk PowerPoint itu sendiri, kita bisa masuk ke bagian advance. Masuk bagian advance. Nah, ini seru nih, ini menarik karena kita bisa menjadikan PowerPoint sebagai virtual background kita. Jadi mungkin bisa lebih interaktif nanti kalau misalkan kita lagi buka PowerPoint gitu. Jadi kita tinggal klik aja yang slides as virtual background ini, kita klik share, lalu kita pilih nggak keluar ya. Kita pilih ininya PowerPoint-nya, kita klik open, dan hasilnya seperti ini. Aku di depan si PowerPoint itu. Jadi aku bahkan bisa pindah-pindah gitu tempatnya di sebelah sini, atau aku mau di atas sebelah sini, itu bisa aku lakukan. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau kasih tahu ini KD-KD misalkan ada fotonya KD-KD gitu, kita bisa langsung nunjuk gitu di sini. Jadi emang mungkin lebih interaktif kalau misalkan kita ada pemaparan menggunakan Zoom ini gitu. Zoom menggunakan advanced virtual PowerPoint as a virtual background seperti itu. Mungkin lanjut lagi. Nah, tadi aku kan cerita kalau misalkan PowerPoint ini bisa aja kita mau tampilin seluruhnya secara seutuhan, secara utuh bisa, atau kita nanti pakai slideshow jadi gede sendiri tapi resikonya kita nggak bisa mantau yang di sebelah kirinya. Nah, sebenarnya ada satu lagi cara adalah kita share screen dengan advance menggunakan portion of screen. Portion of screen ini artinya kita membagikan area yang hanya ingin kita bagikan.
Sekali lagi, kita hanya membagikan area yang hanya ingin kita bagikan. Berbeda dengan tadi yang basic, kalau yang basic dia membuka window PDF, membuka window PDF, window JPEG ataupun desktop ataupun yang lain gitu. Tapi kalau advance kita kita hanya membagikan di bagian yang hanya ingin kita bagikan gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan aku mau bagiin share dengan portion of screen. Oke, aku membagikan di area ini saja. Di depan layarku ini sekarang, aku bisa melihat bagian sebelah kiri. Tapi sebagai partisipan hanya melihat di yang full-nya saja, full PowerPoint-ku saja gitu kan. Nah, nanti aku bakal kasih tunjuk bagaimana yang ada di hadapanku sekarang ini. Nanti di hadapanku ini akan ada nanti kotak warna hijau. Kotak warna hijau ini yang kita sesuaikan ukurannya. Misalkan aku hanya mau share sebagian kecil, aku mau share fotoku aja, aku mau share sampai ujung, itu bisa kita lakukan dengan si portion of screen ini. Mungkin bisa kita lihat di sini kali ya, sebentar. Oke, inilah yang terjadi tadi saat aku cerita. Jadi yang di warna kotak, di dalam kotak warna hijau ini, itulah yang dilihat oleh partisipan. Tapi yang host lihat itu semuanya satu layar ini. Aku bisa ngelihat sebelah kiri, aku bisa ngelihat yang lainnya gitu. Tapi kotak hijau ini hanya yang dilihat oleh partisipan. Mungkin ini bisa membantu bagi mereka yang ingin full screen, tapi harus ngelihat di bagian kirinya juga karena mungkin ada lupa setelahnya atau apa gitu kan, bisa jadi seperti itu. Oke. Untuk dari share screen PowerPoint, aku rasa itu yang bisa kita pelajarin hari ini. Tapi ada lagi untuk share screen adalah masuk ke bagian share audio dan video. Oke, jadi Zoom ini kita bisa share audio only, hanya suaranya saja, atau video dan suara. Caranya bagaimana dan bedanya apa? Seperti ini. Mungkin kita sadar gitu ya, kalau misalkan ada host yang share hanya suaranya aja, layar kita itu akan tetap partisipan gitu. Jadi nggak langsung ada layar share screen. Nah, itu yang dilakukan host adalah ke advance, kemudian klik yang computer audio, kemudian klik share. Setelah itu nanti di paling atas ada tulisan nih, host are sharing computer sound. Artinya host sedang membagikan suara, dan ini perlu diperhatikan bahwa semua suara yang ada di komputer kita yang keluar itu berarti partisipan bisa dengar. Artinya kalau misalkan ada suara WhatsApp ting tong gitu ya, berarti partisipan juga bisa dengar suara itu. Nah, di sini coba aku kan udah share sound gitu ya. Aku buka YouTube. Misalkan aku buka lagu gitu ya, aku buka lagu lah. Ini kita akan mendengar lagu. Oke, kita mendengar lagu, tapi yang ada di hadapan kita semua ini tetap partisipan yang lain gitu. Berbeda kalau misalkan kita share video dan audio. Aku coba ya, kita share video dan audio. Caranya bisa sebenarnya pakai basic, kita buka dulu. Kalau pakai basic, kita buka dulu si videonya tadi, kemudian kita klik area yang mau kita share. Jangan lupa klik share sound. Atau caranya kita klik yang advance, pilih video, nanti dia udah otomatis klik share sound-nya, tapi aku menyarankan untuk kita tidak klik yang optimize for video clip. Kenapa? Nanti aku coba jelasin kenapa alasannya gitu ya. Setelah itu kita klik share. Kita pilih lagunya mau yang mana. Ini misalkan aku mau pilih KE 188, Tiap Langkahku. Oke, open. Langsung ke share ke kita semua. Sorry. Oke, ini seharusnya udah share ke kita semua area si Tiap Langkahku videonya. Kita putar ya videonya. Tiap langkahku. Oke. Ya, oke. Mungkin seperti itu untuk
share screen, tapi ada lagi nih. Aku ada juga beberapa pertanyaan yang suka ditanyakan, yaitu adalah ini sebentar. Oke, ini ya. Kenapa saat share screen suka terlihat kotak berwarna abu-abu? Nah, ini contohnya di sebelah kanan. Aku ada foto nih. Ada foto pas lagi share, tiba-tiba ada kotak abu-abu. Kotak abu-abu ini tuh apa? Kotak abu-abu ini dia adalah fitur toolbar dari host yang dilarang, kasarnya gitu, dilarang oleh Zoom untuk ditampilkan orang lain gitu. Jadi makanya suka terlihat ada kotak berwarna abu-abu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang pertama, di pengaturan atau di settings Zoom, kita pilih share with window filtering pada pengaturan share screen. Yang kedua, yang tadi aku udah ceritakan juga, kita jangan checklist di optimize video clip feature. Jadi kita kliknya yang tadi aja, yang share sound aja kalau emang kita mau share suara, seperti itu. Nah, jadi mungkin aku mau ngejelasin yang pertama ini ya, yang pilih share with window filtering ini. Caranya adalah kita kembali lagi tadi ke Zoom homepage kita, pindah ke Zoom homepage, kemudian ke bagian kanan lagi, kemudian ke settings, pilih yang share screen. Nah, di bagian bawah ada advance. Nah, di sini kita biasanya kalau misalnya nanti kita cek gitu ya, kita cek punya kita masing-masing, biasanya auto mungkin, auto. Jadi sekarang kita ganti jadi capture with window filtering. Ini cara dari Zoom agar tadi abu-abunya itu tidak terlihat seperti itu. Oke. Mungkin dari bagian share screen sudah selesai. Semoga kita masih semangat ya, karena masih lumayan banyak nih materinya nih. Tapi ya udah, kita lanjut. Sekarang bagian pertama nomor 3 dan nomor 4. Ini bagian yang seru, ini bagian yang lumayan aku suka gitu. Kenapa? Karena virtual background ini sebenarnya bukan hanya biasanya kita gunakan saat lagi ibadah hari Minggu gitu ya. Tapi buat aku pribadi, virtual background ini bisa aku jadikan untuk kita jalan-jalan gitu, untuk untuk bersenang-senang lah memakai si virtual background ini gitu. Mungkin sebentar. Oke lah, ya udah. Ini jadi contohnya adalah Zoom sendiri. Oke, layarku udah ke-share ya. Jadi caranya untuk kita menggunakan virtual background adalah mungkin ini kita bisa kita capture kali ya, karena mungkin ada beberapa yang masih kesulitan nih untuk menggunakan virtual background. Yang pertama kita unduh dulu gambar dari Google atau WA. Ini bebas. Maksudnya kenapa ada pilihan WhatsApp? Karena di ibadah hari Minggu biasanya kita pakai virtual background, atau acara-acara kita pakai virtual background yang disebarkan melalui WhatsApp gitu. Makanya aku tulis ada WhatsApp. Lalu yang kedua, pastikan lokasi gambar yang sudah diunduh pada komputer. Pastikan lokasi gambar yang sudah diunduh pada komputer. By default-nya setiap kita unduh gambar, kita download gambar itu bakal masuk ke desktop, bakal masuk ke downloads gitu. Ini tergantung dari komputer pribadi masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita klik panah-panah ke atas di sebelah gambar video pada Zoom. Itu nanti aku jelaskan. Lalu yang keempat, kita pilih choose virtual background. Lalu yang kelima, klik tanda tambah di sebelah kanan, kita pilih yang add image. Yang keenam, klik gambar yang sudah diunduh sebelumnya. Dan yang ketujuh, selesai. Virtual background sudah terpasang seperti itu. Nah, mungkin aku langsung praktikan saja. Jadi ini layar kita ya. Ini layar kita. Di sebelah kiri ini kita klik yang panah ke atas. Di sebelah gambar video ini kita klik panah ke atas. Nah, di sini ada pilihan, ada choose virtual background. Kita tinggal klik aja yang choose virtual background ini. Kemudian inilah hasil tampilan yang akan diberikan oleh Zoom. Nah, caranya untuk kita membuat si virtual background ini adalah kita klik tanda panah di sebelah kanan, kita klik tanda panah sebelah sini, add image.
Bisa image, bisa video, tapi rata-rata kita pakai gambar, jadi kita add image. Kemudian kita pilih gambar yang mau kita gunakan. Aku di sini tadi udah download dari WhatsApp gitu ya, download WhatsApp. Jadi aku tinggal klik open sehingga udah langsung muncul virtual background-nya di belakang aku gitu. Dan Zoom sendiri sebenarnya udah kasih beberapa pilihan gitu, misalkan seperti ini di Amerika. Dan ini di mana ya? San Francisco mungkin nggak tahu aku ini. Tapi maksudnya kalau misalnya kita pakai yang ini buat ibadah hari Minggu, kita bisa langsung gunakan. Tapi ada tapinya, perlu diingat bahwa penggunaan virtual background ini juga bergantung dari spesifikasi dari komputer kita masing-masing gitu. Jadi laptop kita keluaran lama sama laptop kita keluaran baru mungkin berbeda gitu hasilnya. Mungkin ada laptop yang tidak bisa membuat layar kita jadi virtual background seperti ini. Nah, untuk mensiasatinya adalah kita menggunakan green screen. Green screen itu apa? Green screen itu ya secara literal adalah layar hijau gitu, layar hijau. Nah, layar hijau ini bisa kita gunakan, bisa apa aja, bisa tembok berwarna hijau, bisa kain warna hijau, itu juga bisa kita gunakan gitu. Jadi warna hijau tadi digantung di belakang kita, ditaruh di belakang kita, kemudian saat kita mau choose virtual background, kita tinggal pilih yang I have a green screen. I have a green screen ini artinya kita punya latar berwarna hijau, kemudian Zoom akan menangkap area yang berwarna hijau dan diganti dengan virtual background-nya. Nah, ini ada yang perlu diingat nih, kalau misalkan kita misalkan di rumah ternyata komputernya harus pakai green screen. Ada yang perlu diingat adalah saat kita lagi Zoom meeting menggunakan virtual background warna hijau, jangan pakai baju juga berwarna hijau ataupun kuning, karena kalau seperti itu nanti yang terlihat hanya mukanya saja dari leher ke atas gitu, karena bawahnya Zoom menganggap ini juga layar gitu. Jadi kan kita juga kadang takut kalau misalkan ada yang presentasi seperti itu kan, atau attention to detail-nya juga perlu diperhatikan nih kalau misalkan kita menggunakan si green screen ini. Kita menggunakan layar berwarna hijau, kemudian kita pakai stola berwarna hijau. Dada kita bolong itu yang terjadi gitu karena kita menggunakan green screen. Jadi memang itu harus kita perhatikan. Oke, mungkin untuk green screen atau untuk virtual background ini kita sudah bisa sama-sama lakukan. Nanti kalau misalkan ada yang bingung gimana sih caranya ngedownload dari WhatsApp, mungkin setelah ini aja next aja kita bicarakan, tapi mungkin aku lanjut kita ke video filter yang Zoom punya. Nah, ini jarang banget kita gunakan, tapi sebenarnya ini lumayan seru gitu. Contohnya adalah aku suka banget bermain-main dengan ini, aku pakai kacamata misalkan. Oke, aku pakai kacamata atau aku pakai topi wisuda atau aku pakai topi ini gitu. Kita bisa bermain-main di Zoom ini ataupun tidak, tapi kita bisa menggunakan virtual makeup yang ada di Zoom. Kita tinggal klik aja Studio Effect di sebelah kanan bawah ini. Virtual makeup ini tuh sebenarnya jalan ninja untuk para muria kami atau para mambre kami yang ingin punya janggut atau brewok gitu, kita bisa menggunakan virtual makeup ini, Studio Effect. Nah, kenapa aku bilang ini jalan ninja dan virtual makeup? Zoom punya fitur di mana dia bisa ngedetect alis kita, dia bisa ngedetect muka kita dan bibir kita sehingga kita bisa otak-atik gitu, Contohnya, misalkan aku mau pakai alis yang ini, yang high arch. Oke, kelihatan nggak ya? Nah, alisku udah berubah tuh. Kelihatannya alisku udah berubah gitu. Mungkin ini kalau pagi-pagi ada 2 pagi, mukanya masih kusem, kok ada ini. Mukanya masih kusem, kita bisa pakai ini, pakai alisnya, atau kita lipstiknya kita merahin, warna kesukaan kita, nah bisa juga gitu. Misalkan supaya kelihatan, aku coba ganti warna hijau. Nah, kelihatan, aduh serem lebih. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk laki-laki juga bisa, ya kita bisa pakai, nah ini apa, ya bisa kita macam-macamin lah gitu di sebelah sini. Tapi ada tapinya lagi nih, perlu diingat, Manka Moria kami ketika menggunakan fitur Zoom ini kan ke-save secara default gitu ya, jadi apapun yang kita udah setting, itu akan stay seperti itu gitu. Jadi Zoom, kalau misalnya nanti kita semua ngebuka Studio Effect, pasti yang bagian atas ini bakal kecentang. Sehingga kalau misalkan Moria pakai alis, kemudian pakai lipstick,
terus kelupaan untuk matiin lagi. Malamnya ada PA Mamre pakai komputer yang sama gitu. Yang Mamrenya juga ada alis dan ada lipstick gitu. Jadi kita sama-sama kebingungan jadinya. Jadi untuk teman-teman, untuk Mamre dan Moria kami. Jadi kalau misalkan ada hal itu terjadi, kita udah tahu nih solusinya. Solusinya kita ulang ya. Kita buka choose virtual background, kemudian ke bagian video filters, ke studio effect. Nah, dilihat dulu nih, kalau bisa nggak usah di-checklist lah yang ini. Jadi kalau kita nggak checklist, nanti kalau ada meeting berikutnya, settingannya bakal berubah, settingannya nggak bakal non aja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya kita klik, settingannya nanti ada alis, ada lipstick gitu. Ataupun nanti kalau mamre udah terlanjur ada alisnya gitu ya, ada alisnya langsung aja kita ke tempat tadi, kita nonkan semuanya gitu. Jadi tidak ada lagi video filter kecuali kalau misalkan memang sengaja digunakan. Oke, seperti itu mungkin untuk bagian pertama. Aku berikan lagi ke Fani. Silakan Fani. Ya. Terima kasih Kak untuk materinya, luar biasa sekali ya pemaparannya, cukup jelas banget Kalita ini dalam memberikan materi dan juga prakteknya. Aku bisa menangkap materi yang bagian pertama itu adalah bagaimana kita cara membuat link Zoom, menggunakan hostkey, menggunakan virtual background, dan juga menggunakan fitur Zoom seperti efek, alis, lipstick kayak gitu. Nah, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Mungkin dari kita ada yang kebingungan yang tadi sudah dijelaskan, saya berikan kesempatan untuk 3 penanya. Izin tanya, Dek. Ya, diperbolehkan, Pak. Terima kasih, ini penjelasan luar biasa tentang Zoom. Misalnya kita sudah create 45 menit untuk membuat link Zoom. Setelah selesai 45 menit kan mau kita tambah lagi 45 menit ke depan. Bagaimana caranya, Dek? Terima kasih. Baik, aku tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Silakan Bapak, ya, Bapak Pertua dipersilakan. Siapa ini? Oh ya, Bapak boleh. Oke, makasih Lita tadi sudah. Mau pastikan aja Lita, biasanya kita kalau pakai Zoom supaya virtual background kan harus di belakang harus dinding yang rapat ya, dinding kita dapat ke belakang dinding ya, supaya virtualnya bagus. Nah itu pertanyaan saya, apakah harus rapat? Kedua, kita biasanya pakai baju warna apa supaya cas dia? Itu aja Lita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kemudian tadi di chat juga udah ada Bang Sergius. Pertanyaan Bang Sergius juga untuk virtual background juga ya. Kenapa berantakan itu gimana? Oke, ini karena udah ada 3 penanya. Mungkin aku tambahkan satu lagi untuk Bibi kami Nande IB Brahmana. Dipersilakan, Bi. Terima kasih ya. Maaf ya, kamera dimatikan. Lagi low band. Aku mau nanya. Kan pada saat kita share screen, partisipan kelihatannya kecil di samping. Bisa nggak sih diperbesar? Pada saat kita share screen ya. Share screen, kita hostnya, kita share screen. Nah, partisipan yang masuk di dalam Zoom itu cuman bisa tampil 6 atau berapa dan harus diklik-klik. Kita maunya kalau bisa sih di atasnya bisa dibikin seperti kita dapat share screen dari host yang lain gitu. Bisa nggak caranya? Itu aja sih. Bujur ya. Bujur, Bi. Oke. Ini langsung dijawab oleh Kalita untuk pertanyaan pertama dari Bapak Pertua Pustaka Bangun. Nah, itu dia bertanya bahwa dia kan udah bikin link Zoom dalam 45 menit. Nah, dia mau menambah 45 menit lagi nih, Kak. Gimana sih, Kak, caranya? Oke, bujur semuanya untuk pertanyaannya. Mantap nih pertua-pertua kami kayaknya semangat berzoom nih ya. Dan Bibi juga nih mantap nih. Semakin kita belajar, semakin kita pintar gitu. Jadi aku asumsikan kalau Zoom meeting yang 45 menit artinya bukan Zoom meeting yang berbayar, bukan Zoom meeting yang license. Ya, nah
Kalau seperti itu adalah caranya ribet, berarti kita harus setelah 45 menit selesai, kita buat lagi Zoom meeting baru. Kita buat Zoom meeting baru kita share lagi. Seperti itu caranya, Pak. Karena memang kenapa orang memilih untuk membeli yang license, karena memudahkan, bisa untuk meeting selama 24 jam terus-menerus tanpa diganggu keluar masuk. Mungkin itu jawaban dari aku, Fani. Mungkin menjawab Pak Pertua. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Ya, Pertua. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kalita untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua itu dari Bapak Pertua Bang Rian, yaitu pertanyaannya gimana supaya virtual background kita itu bagus gitu. Terus pakai baju apa sih biar bagus gitu? Tuh pertanyaannya ya Kak. Oke, bujur Pak. Jadi mungkin aku jawab tadi dari pertanyaan Bapak, pakai Zoom belakangnya harus rapat ke dinding. Mungkin kita buka layarku dulu ya, kita buka layarku, 1, 2, 3, aku nggak rapat ke dinding masih jauh ke sana gitu. Jadi memang rapat ke dinding itu bukan ininya, mungkin bukan suatu syaratnya, tapi yang diperlukan adalah komputer ataupun device yang kompatibel. Kalau memang device-nya kompatibel, mau kita dekat dengan dinding, mau kita jauh dengan dinding, kita bisa langsung pakai virtual background. Tapi permasalahannya di sini ada beberapa device yang tidak memungkinkan untuk hal itu terjadi. Jadi salah satunya adalah dengan menggunakan green screen tadi. Sebenarnya nggak harus green screen, bisa warna-warna yang gampang ditarik oleh kamera gitu ya. Itu adalah RGB, red, green, blue. Kita bisa pakai layar green, kita bisa pakai layar blue ataupun merah gitu ataupun red. Tapi yang lumrah biasanya ada green screen. Kalau aku pribadi, green screen-nya nggak usah kita beli yang mahal-mahal, green screen yang biasa aja gitu kita tempelkan kita gantungkan di belakang kita. Kita gantungkan di belakang kita, dan saat kita menggunakan virtual background, kita langsung pilih yang I have a green screen. Ini aku mau contohkan, kalau aku pakai I have a green screen, karena aku nggak punya green screen, malah jadi error. Nah, seperti itu. Dia hanya menangkap, jadi kebetulan kamar kosku ini tuh warna hijau. Jadi dia hanya menangkap yang warna-warna hijau ini. Gitu. Jadi, kalau aku pilihnya I have a green screen, malah kurang bagus gitu. Jadi kalau aku karena deviceku mungkin bisa, jadi aku nggak usah pakai have a green screen seperti itu. Kalau misalkan tadi masalah baju apapun yang berbeda dengan latar kita. Misalnya kita menggunakan latar warna hijau, hindari warna-warna yang mendekati warna hijau itu. Contohnya kuning dan hijau. 2 warna itu. Sisanya sih menurut aku aman. Kalau kita belakangnya warna hijau, terus kita pakai baju warna merah, kita pakai baju warna biru yang kontras, itu nggak masalah. Pasti bagus hasilnya. Seperti itu, Pak. Bujur, nggak jelas Pak. Mantap. Oke, makasih Kalita untuk jawabannya. Makasih juga ya Pak untuk pertanyaannya. Semoga dapat dimengerti dan menjawab. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu dari Abang Pertua kita, yaitu Abang Sergius. Untuk virtual background itu sering nih muka kita berantakan, itu kenapa ya? Kayak misalnya ditimpa sama background, itu gimana tuh Kak? Boleh dijawab Kak? Oke, bujur Pertua untuk pertanyaannya juga. Mungkin ini sama tadi dengan pertanyaan dari Pertua Tarigan, gitu Bapak kami. Jadi kalau misalkan kenapa mukanya berantakan, ya karena kondisi device-nya gitu. Kondisi device-nya tidak memungkinkan. Makanya solusi yang ditawarkan adalah untuk adanya green screen. Seperti itu. Mungkin yang bisa aku jawab, Fani. Ya, baik. Terima kasih Kalita. Semoga Abang Pertua bisa memahami jawabannya juga ya. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu dari bibi kami, Nande IB. Kalau kita share screen, partisipannya bagaimana ya caranya mau lihat itu Kak? Oke, bujur Bi untuk pertanyaannya. Mungkin Ari bisa spotlight yang namanya litani 2 nggak ya? Boleh. Boleh lihatin videonya nggak? Oke, sorry.
Ya, udah. Oke, enggak ini ya. Sebentar. Oke, udah ya. Oke, Bi. Jadi pertanyaannya tadi kalau misalkan kita share screen, bisa nggak kita ngeliat partisipannya seperti kalau misalnya orang lain yang share screen itu di atas ya? Jawabannya kalau di atas nggak bisa. Jawabannya kalau nggak bisa, tapi bisa dilakukan kalau misalkan kita share screen, misalkan aku share ini ya, undang-undang tadi. Nah, partisipan itu ada di sebelah, terlihat nggak ya? Aku aja yang di spotlight, Ri. Coba aku yang Litani Melila sama Stefani di remove deh. Biar bisa terlihat kalau dari HP. Oke, thank you, Ri. Jadi di sebelah kanan ini ada pilihan, ada yang kotak warna kecil ini, warna kotak hitam warna kecil, ada pilihan. Mau yang speakernya aja yang kelihatan mukanya, atau 2 orang, atau bisa kita bikin grup seperti ini. Tapi di sebelah kanan bukan di atas gitu. Bisa di mana-mana sih sebenarnya, tapi bentuknya seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau geser-geser, kita tinggal klik kanan gitu. Paling kondisinya seperti ini, berbeda kalau misalkan orang lain yang share ke kita. Seperti itu mungkin Bi, jawaban aku. Oke. Ya, bagaimana, Bi? Berarti cuman bisa seperti itu doang ya Litani ya, nggak bisa Iya. dibuat yang seperti kita kalau kita dapat share screen ya di atasnya gitu ya. Oke, Betul. Bujur infonya. Ya, Ya, bujur Bi, bujur Kak, untuk pertanyaan dan jawabannya. Oke, sekarang aku buka sesi kedua untuk tanya jawabnya. Mungkin ada dari kita yang masih bingung, dipersilahkan. Mau bertanya virtual background masih bisa? Ya, masih bisa, Pak. Oke, mau bertanya mengenai virtual background. Itu kalau kita bikin virtual background, dinding latar belakang kita itu harus satu warna ya. Kenapa kami tanyakan begitu? Kalau misalnya latar belakang saya ada dinding dan berbarengan dengan ada pintu atau jendela dari kayu atau ada kursi dari kayu. Suka kelihatan virtual background kita itu pintunya atau jendelanya atau kursi yang dari kayu itu kelihatan dia. Tidak ditutupi oleh virtual background yang kita tampilkan. Itu kenapa ya, Lita? Bujur. Oke, Bujur mah. Mungkin aku langsung jawab aja, Van, atau gimana? Oke, langsung dijawab aja, Kak. Oke, Mah. Jadi gini, seperti yang tadi aku udah coba aku buka lagi ya latarku ini ya. Oke, latarku ini ada macam-macam nih, ada tembok warna hijau, ada sorry nggak aku share screen ya. Oh. Oke, udah. Latarku ini ada tembok warna hijau, ada gorden, ada yang lainnya. Tapi aku bisa memakai virtual background-nya mulus gitu ya, smooth lah bisa kita bilang mulus gitu. Nah, sebenarnya gini Mah, hal pertama yang saat kalau kita mau share, kita mau pakai virtual background, kita harus perhatikan kalau kita nggak punya green screen, jangan kita klik yang I have a green screen di sebelah sini. Karena jatuhnya seperti aku tadi, kalau misalnya aku klik bisa seperti ini kondisinya. Karena aku nggak punya green screen. Ini mungkin yang terjadi sama Mama, mungkin aku nggak tahu gimana, tapi mungkin ini yang terjadi sama Mama karena mungkin ada tembok yang berwarna hijau atau bagaimana, jadi si Zoom ini hanya mengambil area yang berwarna hijau saja. Jadinya seperti ini gitu. Kalau misalkan kita close green screen-nya, latarnya jadi bagus. Nah, tapi berbeda kalau misalkan latarku ini tuh berwarna hijau gitu. Latarku berwarna hijau, mungkin nanti hasilnya akan lebih bagus. Jadi kalau menurut aku dicek dulu saat Mama menggunakannya, keklik nggak tuh si I have a green screen. Kalau bisa jangan diklik dulu, kita lihat bisa atau enggak. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin ini masalah dari device-nya memang. Seperti itu, Mas. Ya, bagaimana Bang? Suaranya masih di mute. Oke, terus satu lagi nih pertanyaannya, boleh nambah satu ya? Tampilan kita dengan menggunakan virtual background supaya kita itu tidak hilang-hilang timbul, itu jaraknya dengan device kita berapa jauh ya maksimal?
Karena Oke, tadi barusan aku nyoba, barusan aku nyoba karena nggak pernah coba, Ma. Jadi kalau untuk itu aku belum pernah tahu jarak maksimumnya berapa. Cuma sebisa mungkin senormalnya kita aja, senormalnya kita dengan komputernya. Nggak bisa terlalu jauh juga karena dia punya sudut pandang maksimum gitu kan. Jadi kalau aku bilang karena begini, misalnya saya berdua ini sama maminya nih, menggunakan virtual background. Si maminya suka hilang-hilang timbul dia. Yang ke shoot itu cuma saya saja gitu. Itu apakah dia terlalu jauh, apakah dia terlalu bagaimana gitu loh, Lita, bujur. Oke, bujur, Ma. Aku langsung jawab ya, Van ya. Oke. Di rumah juga sering kejadian, ibu bapak duduk berduaan, ibunya kelihatan cantik, bapaknya cuma kepalanya doang gitu. Sering seperti itu gitu. Jadi mungkin jawabannya adalah ini kemampuan dari si Zoom itu sendiri yang aku juga kurang tahu algoritmanya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita duduk, aku yakin kalau misalkan kita duduk berduaan dengan jarak yang sama gitu ya, di sebelahku misalkan ada orang posisinya lurus gitu, bukan satu di depan satu di belakang, itu akan baik hasilnya gitu. Jadi kalau bisa jangan ada yang di depan, jangan ada yang di belakang, karena pasti Zoom hanya memfokuskan satu yang paling di depan saja, seperti itu. Harus pengoda, sepengode. Terima kasih. Ya, makasih untuk jawabannya ya Kalita. Oke, mungkin dari kita, mungkin Abang Pertua ini udah puas ya sama jawabannya. Ada lagi nggak yang dibingungin? Oh, gimana Bang? Oke, cukup jelas. Mungkin dari kita ada lagi yang masih bingung, bisa ditanyakan lagi. Bibi mau tanya dong, Fani, Lita. Oke, boleh Bi. Kalau virtual background-nya video itu bisa ya? Jadi kan kadang kita mungkin ada meeting yang lebih dari 1 jam gitu, terus kita pasang virtual background-nya yang bergerak-bergerak seolah-olah kita pakai video padahal itu background gitu. Bisa banget, Bi. Bisa banget. Jadi kalau misalkan caranya gitu ya, caranya bagaimana kita pakai virtual background yang video, kalau kita klik share, kita pilih yang ini, naik tanda panah ke atas, terus choose virtual background, kemudian kita pilih yang add image or video. Kita pilihnya berarti tadi yang video. Kita tinggal pilih yang video, terus kita tinggal pilih nih video yang mana untuk di latar belakang kita. Mungkin aku pilih Karo 3 ini, kita lihat hasilnya. Oh, ini ternyata ada maksimum resolusinya. Coba aku cari yang lainnya yang memungkinkan. Sorry, aku kurang nyiapin video nih untuk. Sebentar. Kalau ini bisa nggak ya? Oke, bisa. Gambarnya ini video yang bergerak gitu. Oh iya, Lita. Makasih, Lita. Oke, kasih sama-sama, Bu. Oke, makasih Kalita, makasih Bibi. Ulang tadi yang bergerak itu gimana, Lita? Ulang yang bergerak, sorry. Oke, Bi. Kita ulang yang bergerak ya, Pan ya. Kita ulang dulu. Jadi yang pertama, kita klik tadi yang choose virtual background. Dan kita pilihnya yang add image or video. Ini jangan pilih image, Bi, tapi pilih video. Oh. Nah, videonya harus kita download dulu. Videonya harus kita download dulu. Kita taruh di sebelah mana, baru nanti kita pilih gitu. Misalkan aku pilih yang bendera ini. Oke. Oh, udah dimasukin. Hasilnya seperti ini. Ya, sip. Terima kasih. Ada nggak video Gunung Sinabung meletus itu? Misalnya itu kita buat backgroundnya. Bisa. Aku punya video ini nih, Mas. Sebentar ya. Ada nggak ya? Abang Lita. Mungkin ini. Ini aku ada kolase, tapi mungkin kita bisa video-video tanah karo gitu ya di belakangku nih. Tapi ini kita nggak bisa cepetin ya, kita ikutin aja alur dari videonya. Oke, ini kita sudah berada di
tanah karo sing malam gitu. Ini virtual background, aku bukan lagi share screen tapi ini virtual backgroundku sendiri gitu. Paling yang intinya yang penting kita punya video ini di komputer kita. Itu mungkin. Terima kasih. Jujur ya, jujur. Tapi Lita sekali lagi, tapi ini bisa kita coba semuanya gitu kalau pas kita lagi Zoom ya. Kita mulai dulu warna sari dulu. Boleh, ayo. Ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Masih di mute, sorry. Kalau misalnya Bibi mau iseng-iseng, Bibi bisa buka Zoom Bibi, terus ini bikin new meeting sendiri aja, Bi. Oh, ya, bikin room meeting sendiri ya. Oke, thank you. Oke, Bu Jun, mungkin kita lanjut ke Fani. Silakan, Van. Oke, wah semangat banget ya Bibi, Bapak, Kak Abang semuanya untuk bertanya. Sebelum kita masuk ke bagian Van, sorry suaranya ke mute, Van. Oh ya maaf. Ulang ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semangat sekali Bibi Bapak semuanya untuk bertanya, dan terima kasih juga untuk Kalita dalam memaparkan materi bagian pertama dan juga jawabannya. Sekarang kita mau masuk ke bagian kedua. Tapi sebelum kita masuk ke bagian kedua, kita cari tempat duduk yang paling nyaman, karena kita itu mau games. Gamesnya itu apa sih? Nah, gamesnya itu melanjutkan lirik lagu. Untuk itu, siapapun kita yang tahu jawabannya tulis di kolom chat. Format penulisannya langsung seperti gini. Saya, tapi jangan langsung jawabannya ya. Atau boleh juga reaction-nya. Oke, mudah dipahami ya. Untuk Bang Ari silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama ini nih. Ayo, siapa yang tahu boleh nih dilanjutin lirik lagunya. Yang tahu boleh ditulis di kolom chat tapi jangan jawaban. Tapi bikin saya gitu. Atau boleh reaction-nya nih. Siapa nih yang tahu? Ada Kak Ruth. Boleh Kak Ruth? Oke, karena Kak Ruth duluan, oke untuk Kak Ruth apa nih Kak? Boleh unmute Kak suaranya Kak? Sebelumnya mohon maaf izin off video karena sedang tidak baik jaringannya. Jawabannya di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Wih, bener gak tuh Bang? Coba lanjut Bang, slide-nya. Jawabannya bener nggak ya? Jeng. Wih, benar. Selamat Kak Ruth. Boleh dong Kak sambil nyanyi Kak? Oke. Dari awal ya, dari tiap langkahnya. Ya, lagu lirik ini aja Kak, nyanyinya Kak. Oke. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Udah, makasih. Makasih Kak Ruth, bagus banget ya. Reaction-nya dong guys. Reaction-nya ya buat Kak Ruth, keren banget Kak Ruth. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya lagu apa ya? Duh, aku sendiri nggak tahu sih lagunya ini apa. Mungkin dari kita ada yang tahu lirik lagu selanjutnya. Siapa nih yang tahu nih? Boleh nih ditulis di kolom chat saya atau boleh juga reaction-nya. Angkat tangannya, raise hand. Siapa nih yang tahu lirik selanjutnya, guys? Bibi, Bapak, Kakak, Turang Senina, mungkin ada yang tahu lagunya? Selanjutnya, lirik lagunya boleh ditulis di kolom chat ya. Wah, boleh Kak Igrea Elda.
Lalat ibn kena. Surah-surana lalat iblin kena, kata di bata, dau kap barasia. Wah, keren. Selanjutnya bener gak sih Bang itu jawabannya? Selanjutnya slide-nya. Dau ngekap rasa. Ya salah. Wah, salah. Yaudah, nggak apa-apa ya. Mungkin ya, mungkin Igrea bisa menyanyikan lagunya. Enterang jalma buer bagena, lite baru batrusur sapi iya, surah-surana lalap iblin kena, kata di batan dau ngekap rasa. Wih, keren. Makasih ya Igrea untuk suaranya dan juga tahu nih jawabannya. Oke. Karena kita udah games, maka dari itu kita lanjutkan nih bagian kedua. Untuk Kalita, dipersilahkan bagian keduanya, Kak. Oke, makasih Fani. Ya, semoga kita semua masih semangat ya. Sedikit lagi seharusnya. Tapi ini lumayan seru karena mungkin ada beberapa dari kita yang belum pernah menggunakan ini, dan setelah dapat pemaparan ini mungkin kita bisa sama-sama menggunakan gitu ya. Sebentar. Jadi aku izin mute all dulu ya. Oke, sudah. Oke, jadi kita masuk ke bagian kedua yang tadi sudah aku jelaskan juga. Bagian kedua, ada yang pertama breakout room, yang kedua polls, dan yang ketiga streaming to YouTube or Facebook. Oke, jadi untuk yang belum tahu breakout room ini adalah fitur yang Zoom punya, yang diberikan oleh Zoom, sehingga dalam satu ruangan meeting, kita anggap Zoom meeting kita ini ruangan meeting gitu ya, ruangan meeting ini kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian. Ini bisa digunakan misalnya ada dari satu acara besar kita mau membagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Kami Permata sering menggunakan breakout room ini untuk berdiskusi saat PA gitu. Jadi awalnya misalkan ada 30 partisipan, kami bagi menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok, jadi satu kelompok ada 4 orang gitu. Itu kami biasa menggunakan fitur dari breakout room ini. Caranya bagaimana? Oke, ada terms and condition-nya untuk menggunakan breakout room, polls, dan tadi si streaming ke YouTube, Facebook. Jadi yang pertama adalah yang bisa melakukan ini adalah mereka yang memiliki Zoom license. Mereka yang sudah punya Zoom yang berbayar sehingga mereka bisa melakukan hal ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, kadang kalau misalkan kita sudah punya Zoom license, sampai dia nanya, kok aku udah Zoom-nya license tapi nggak ada nih di bawah, nggak ada pilihan polls, nggak ada pilihan breakout rooms, nggak ada pilihan live on Facebook. Nah, jangan panik dulu gitu, jangan panik dulu karena yang harus kita lakukan adalah kita membuka homepage kita tadi, homepage Zoom kita tadi, kemudian ke kanan atas, lalu kita pilih yang My Profile. Ketika kita klik My Profile, kita akan diarahkan ke zoom.us gitu. Ini punya kita gitu ya. Ini portal web Zoom punya kita. Oke, jadi caranya adalah kita ke bagian settings sebelah kiri, settings, kemudian kita pilih yang in meeting basic. Saat untuk in meeting basic ini adalah untuk kita mengaktifkan meeting polls atau quiz gitu. Jadi defaultnya adalah dia off, tapi kita harus on-kan terlebih dahulu sehingga kita bisa menggunakan fitur polling ini gitu. Kemudian untuk tadi yang streaming ataupun untuk breakout room, caranya adalah kita pilih ke in meeting advance. Kemudian kita turun ke bawah sampai ini ada breakout room. Breakout room ini kita klik juga, kita on juga. Lalu untuk yang streaming ini allow live streaming of meetings, kita klik juga, kita bisa pilih ke Facebook, ke YouTube ataupun live streaming kanal lainnya gitu. Tapi karena kita khususnya Rawamangun biasanya sukanya menggunakan YouTube gitu. Jadi sebenarnya kita checklist yang YouTube ini aja sudah cukup seperti itu.
kalau kita sudah klik tadi semua, kita udah save gitu, nanti kita harus keluar dulu dari Zoom meeting, kita restart si Zoom meetingnya, kemudian kita masuk kembali ke dalam Zoom meeting tersebut, nanti dipastikan bahwa di bawah sini sudah ada pilihan-pilihan tersebut, ada polling, ada breakout room, ada live Facebook, YouTube, ataupun yang lainnya gitu. Mungkin kita mulai dari breakout room terlebih dahulu ya. Kalau kita buka breakout room, tinggal klik aja more, terus kita pilih yang breakout room. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau breakout room ini kita bisa membagi roomnya, ruangannya sesuai dengan yang kita mau gitu. Misalkan dari meeting kali ini aku mau membagi menjadi 5 ruangan. Kita tinggal klik aja 5 ruangan. Nah, perbedaannya apa sih? Di sini ada 3 bagian. Perbedaannya apa satu dengan yang lainnya? Kalau assign automatically, kita membiarkan Zoom, kita memberi hak kepada Zoom untuk membagi kita semua ke dalam ruangan. Ini cocok untuk misalkan ada pembagian rata gitu ya, kayak misalkan kita membahas sesuatu semuanya yang sama, misalkan seperti PA gitu, kita tinggal bikin aja yang breakout rooms assign automatically. Jadi kita nggak usah mikir-mikir nih, si Ari masuk ke ruangan mana ya, si Fani masuk ke ruangan mana ya, Lita masuk ke ruangan, nggak usah, karena Zoom udah membaginya untuk kita. Lalu kita tinggal create aja. Nah, nih seperti ini contohnya. Kita sudah dibagi ke dalam ruangan-ruangan yang disediakan, yang sudah dipilihkan oleh Zoom itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita nggak mau nih, kita nggak mau si Zoom-nya yang milihin, kita maunya kita yang milih, karena misalkan seperti ini, misalkan ada kondisi acara, ada 20 orang membahas Pancasila. Pancasila kita ada 5. Jadi 20 orang ini sudah ditugaskan 4 orang pertama membahas sila pertama, 4 orang kedua membahas sila kedua, dan seterusnya. Berarti kan orang-orangnya udah tetap gitu ya, udah paten gitu. Jadi kita nggak bisa bikin si Zoom assign automatically, jadi kita pilihnya yang assign manually. Jadi kalau kita di-create, nah kita tinggal klik yang assign, kita tinggal pilih nih di room 1 siapa ya kira-kira yang masuk, di room 2 siapa ya yang masuk, kemudian baru kita open all rooms gitu, kita buka roomnya. Oke, yang ketiga adalah let participant choose room. Ya ini kalau misalkan kita bikin event di Zoom, ada 5 ruangan dengan topik yang berbeda-beda dan partisipan bebas masuk ke dalamnya. Kita pilih aja yang let participant choose room-nya mau yang mana gitu. Seperti itu untuk breakout room. Ini sangat menarik kalau misalkan kita sedang ada rapat di dalam rapat gitu, rapat dalam rapat. Jadi nggak usah lagi bikin Zoom meeting. Jadi kan banyak banget link, jadi mungkin bingung kalau banyak banget link. Jadi kita bikin aja langsung breakout room. Tapi perlu diingat, untuk yang bisa menggunakan breakout room ini adalah mereka yang punya Zoom meeting license. Seperti itu. Lanjut, mungkin yang kedua, kita masuk ke polling. Nah, polling ini cukup menarik. Jadi, waduh. Sebentar ya. Gimana ya, Ri? Tadi ke logout nih kayaknya, Ri. Coba kasih hostnya, nanti masuk lagi deh. Oke, aku minta waktunya sekitar 3 menit ya untuk setting ini sebentar. Sambil menunggu Lita masuk, mungkin ada yang Bibi, Mami, Mama, Kila, mungkin ada yang mau bercerita atau sharing tentang pengalaman menggunakan Zoom-nya. Misalnya pernah kenapa mungkin, atau tidak saat terjadi tapi tidak mengerti cara mengatasinya mungkin. Adakah mungkin dari Bibi? Oke, Bang. Ya. Oke, Ri, ada sedikit yang suka berkendala di Zoom.
untuk jemaat kita. Terkadang mereka misalnya masuk lewat laptop, mereka kita pakai passcode dengan tulisan gitulah istilahnya. Mereka nggak bisa masuk. Itu terkadang kendalanya di mana ya, Ri? Ya, halo semuanya. Maaf tadi sedikit ada terkendala. Aku dengar tadi ada yang bertanya, tapi mungkin kita tampung dulu ya, Bi. Nggak apa-apa, Bi, biar penjelasannya diselesaikan dulu. Oke, boleh. Oke, bujur, Bi. Oke, jadi tadi kita lanjut ke bagian untuk polling. Nah, untuk polling ini sendiri, kita bisa gunakan misalkan di akhir acara gitu, kita misalnya ada seminar di akhir acara, kita mau ngeliat nih partisipannya mengerti nggak sih tentang acara yang disampaikan, tentang materi yang disampaikan gitu. Jadi kita bisa menggunakan fitur polling. Caranya adalah kita klik yang di bagian bawah, kita klik yang bagian polling ini, bagian bawah polls, kemudian nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal klik aja bagian create, diarahkan lagi ke portal web Zoom kita. Lalu di sini kita bisa bikin pertanyaannya apa aja. Misalkan aku mau bertanya gitu ya, hari ini materi dibagi menjadi berapa bagian gitu. Yang pertama 1, yang kedua 2. Ini misalkan aku bisa ganti judulnya juga seminar Zoom. Kemudian aku juga bisa menambahkan pertanyaan, add question. Jadi pertanyaan kedua mungkin bagaimana kabar hari ini? Baik. Sangat baik. Oke, mungkin seperti ini. Setelah itu di bawah paling bawah sebelah kiri ini ada pilihan anonymous atau bisa kita klik atau tidak kita klik, itu bebas dari kita. Perbedaannya apa? Kalau misalkan host mengklik bagian anon ini, artinya nanti host tidak akan melihat siapa yang memberi jawaban tersebut. Jadi jawaban kita nggak tahu siapa yang menjawab itu, tapi kalau misalnya kita nggak checklist, kita bisa tahu nanti di akhir siapa yang menjawab, siapa menjawab apa gitu, siapa menjawab apa. Oke, mungkin aku langsung klik save kali ya. Klik save. Untuk kita semua coba, mungkin aku bakal launch. Setelah itu, setelah kita udah bikin tadi di portal web kita balik lagi ke Zoom kita pilih polls lagi, lalu kita tinggal launch. Mungkin kita coba kali ya, nanti setelah aku klik launch, di depan layar kita masing-masing nanti bakal ada polling, kita tinggal klik aja, pilih aja bagian, kita tinggal pilih aja, lalu nanti kita lihat hasilnya bersama-sama. Oke, siap ya? Aku launch, 1, 2, 3. Oke, silakan dipilih. Oh, udah ada yang masuk nih. Oke, kita tunggu 10 detik. Oke. Kita selesaikan lah ya. Ini sebenarnya polling ini bisa kita buka dari awal sampai akhir, ataupun di akhir acara juga bisa. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik aja yang end poll di sini. Klik. Nah, di sini aku sebagai host bisa punya fasilitas untuk share hasilnya ke kita semua gitu. Kita tinggal pilih aja yang share results, dan inilah hasil kita bersama hari ini. Ini ada yang jawab 1 bagian nih, mungkin telat datang ini ya, nggak apa-apa. Jadi rata-rata kita sudah paham bahwa hari ini kita ada dibagi jadi 2 bagian, dan hari ini puji Tuhan kabar kita semuanya sangat baik dan baik. Oke, mungkin ini dari aku untuk bagian polling. Kalau misalkan nanti ada yang masih mau ditanyakan, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Kemudian kita akan masuk ke bagian untuk live streaming ke YouTube atau Facebook. Nah, untuk live streaming ke YouTube atau Facebook ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, yang pertama, ketika kita ingin streaming ke YouTube atau Facebook,
Syaratnya adalah kita punya email dan password akun Zoom original host. Yang kedua, kita punya email dan password akun Facebook atau YouTube original host. Nah, apa sih original host? Mungkin gampangnya aku di sini bakal bilang ada original host dan ada fake host ya. Oke, kalau tadi kita ingat cerita yang awal tadi, cerita bahwa Ari mau minjam Zoom-nya Lita yang license untuk acara di hari Sabtu pagi. Nah, aku sebagai pemilik akun adalah original host. Nah, saat di Sabtu pagi itu, Ari kan aku jadikan host. Nah, Ari itu bukan original host. Ari adalah fake host gitu, fake host. Nah, jadi kalau misalkan kita mau streaming YouTube atau Facebook, harus yang punya akun original host yang streamingkan. Ada dua cara berarti. Entah aku yang men-streamingkan ke YouTube, atau aku memberikan password dan emailku ke Ari gitu. Untuk hal ini preference benar-benar bebas gitu ya. Kita lebih suka yang mana. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mau membagikan passwordnya ataupun emailnya, tapi ada beberapa orang yang mungkin nggak mau ribet, ya udah deh pakai aja nih Zoom-nya, aku kasih deh email sama passwordnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau naikkan ke YouTube juga, sama misalkan Ari di hari Sabtu itu mau streaming bukan ke akun YouTube Arianta, tapi Ari mau ke YouTube GBKP Rawamangun. Artinya Ari harus tahu email dan password dari Facebook ataupun YouTube GBKP Rawamangun. Mungkin terlihatnya ribet gitu ya, terlihatnya kenapa sih kita harus tahu semua akun-akun. Dan mungkin ini salah satu cara dari Zoom untuk tidak memperjualbelikan gitu, tidak di sembarangan di-share ke sana ke sini, apalagi kalau misalkan mau kerjasama sama interface lain, kanal lain, yaitu YouTube ataupun Facebook gitu. Jadi mungkin bisa kita maklumin juga kenapa lumayan ribet. Oleh karena itu beberapa dari kami Permata, kalau misalkan naikkan ke YouTube karena ribet dengan cara seperti ini, kalau misalkan kami minjam Zoom-nya, kami pakai interface lain, kami pakai aplikasi lain gitu, namanya ada OBS atau segala macamnya. Tapi untuk fitur yang diberikan Zoom begini adanya. Mungkin aku bisa share gimana caranya kita streaming ke YouTube. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan tadi ada more, kemudian kita pilih live on YouTube. Kita pilih live on YouTube, nanti kita bakal diarahkan ke akun Zoom kita. Karena kita pakai Permata Rawamangun, di sini aku pakai Permata GBKP Rawamangun, aku login. Oh, ini sebentar. Oke. Ini kita harus memilih untuk kita naikkan ke YouTube. Oh iya, sorry maaf. Jadi saat kita klik tadi, aku ulangi. Saat tadi kita klik more, kemudian live on YouTube, kita langsung diarahkan ke portal seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita memilih, kita mau live streaming di akun yang mana gitu. Coba aku misalkan live streaming di akun GBKP Rawamangun. Kita tinggal masuk GBKP Rawamangun. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal pilih mau public, mau unlisted atau private. Apa perbedaannya? Kalau misalkan kita pilih yang public, artinya saat kita launch forum Jemaat Kreatif ini ke YouTube, semua orang yang buka YouTube bisa melihat acara ini. Kalau misalkan kita pilih yang unlisted, artinya hanya orang-orang yang mendapatkan link tersebut yang dibagikan nanti yang bisa melihat. Kalau misalkan yang private, hanya si GBKP Rawamangun ini aja yang bisa melihat videonya dan yang lain tidak bisa melihat gitu. Kalau misalnya kita udah memilih mau yang mana, kita langsung pilih aja go live. Nah, kalau misalkan udah go live berarti sudah tayang di Facebook ataupun YouTube. Nanti supaya kita tahu dia udah tayang atau enggak, di sebelah kiri atas di sini nih, di sebelah recording, nanti bakal ada tulisannya nih live on Facebook atau live on YouTube. Jadi mungkin kita sebagai partisipan bisa sama-sama ngecek gitu ya, ini belum dinaikin nih ke YouTube nih karena belum ada tulisannya, seperti itu. Dari aku untuk bagian 2 itu saja. Mungkin
Bisa kembali lagi ke Fani? Ya, wah, masih semangat banget ya kita tentunya. Terima kasih juga ya Kalita, semangat banget dalam memberikan materi untuk bagian kedua. Yang dapat aku simpulkan dalam materi bagian kedua itu adalah bagaimana kita cara membuat breakout room, polling, dan streaming ke YouTube atau Facebook. Di sini aku membuka sesi tanya jawab lagi. Aku berikan kesempatan untuk 3 penanya. Mungkin tadi pas Kalita itu keluar, ada yang bertanya, Bibi Nande IB. Nah, mungkin Bi boleh diulang lagi pertanyaan yang tadi atau terkait yang tadi bagian kedua, dipersilakan Bi. Pertanyaan yang pertama tadi belum nggak berkaitan dengan yang pertanyaan kedua. Aku tanya yang pertanyaan kedua dulu aja ya, nanti yang terakhir aja untuk general itu. Aku mau nanya, pada saat buat breakout room itu di luar pada saat Zoom atau di luar Zoom. Terus itu ada batas waktu nggak di dalam breakout room itu untuk bisa kembali ke main room? Itu aja dulu ya pertanyaanku. Bujur. Bujur Bi, untuk pertanyaannya mungkin ada lagi dari kita yang masih kebingungan atau masih ada yang belum paham, boleh nih dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab ini. Mau tanya ya? Ya, boleh Bi. Ya, itu mengenai yang pooling Zoom itu, Lid. Kita kan mau membuat pemilihan model klasis itu kan ada dua sistem jadinya kan, Google Form dan pooling Zoom. Pooling Zoom itu misalkan calon lebih dari 10 nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Apa memang betul begitu gitu? Misalkan pemilihan pertama itu pakai Google Form itu kan sekitar 60 orang. Nah, yang kedua itu udah di bawah 10 baru bisa kita akhirnya pooling Zoom. Padahal pooling Zoom itu sangat simple sekali seperti kita buat. Tadi kan tinggal klik udah selesai gitu. Waktunya juga simple gitu. Jadi apa memang begitu gitu. Kalau memang bisa lebih simple pooling Zoom gitu. Bujur. Ya, Bujur Bi untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, tadi Bang Sergius itu pas kakak keluar dia nanya lagi ini, tapi nggak berkaitan dengan bagian kedua nggak apa-apa ya kak? Oke, karena udah ada 3 orang penanya, jadi aku berikan waktu untuk Kalita menjawabnya untuk pertanyaan pertama dari Bibi Nande IB terkait dengan breakout room. Itu di luar Zoom atau tidak, dan itu ada waktunya nggak untuk ke main room gitu. Dipersilakan Kak. Oke, thank you Fani. Bujur Bi untuk pertanyaannya. Jadi untuk breakout room itu kita bisa buat setelah masuk ke dalam Zoom-nya. Jadi seperti ini. Anggap saja breakout room Zoom ini itu kita lagi di ruangan secara offline ya. Kita ketemu misalkan di gereja, kemudian kita dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu. Artinya kita harus hadir dulu di ruangan tersebut, baru bisa dibagi-bagikan menjadi beberapa kelompok gitu. Jadi kalau tadi aku udah coba share screen, setelah kita semua di dalam, ini kan kita ada 33 orang gitu ya, ada 33 orang, kemudian kita breakout room, baru kita bisa pilih, kita assign manual, misalkan kita automatically gitu. Kita create, kita create room-nya misalkan jadi 3 gitu, dibagi jadi 5 lah, misalkan dibagi 5, kita biarkan Zoom yang membagi, alhasil seperti ini. Nah, ini bisa dibagi untuk orang-orang yang sudah berada di dalam Zoom, tapi jangan khawatir kalau misalkan ada yang telat masuk gitu, bisa kita edit, bisa kita tambahkan, kita tinggal bikin yang recreate Zoom ini aja gitu. Nah, untuk tadi timer itu dari Zoom-nya sendiri nggak ada, jadi mungkin kalau misalkan biasanya kami kalau menggunakan breakout room, di awal udah dikasih tahu nih, waktu kita di breakout room 30 menit ya, nanti setelah 30 menit kita balik lagi ke ruangan utama. Nah,
Kalau misalkan seperti itu, nanti berarti host yang melihat waktunya sudah 30 menit atau belum. Kalau misalkan sudah, nanti semuanya dipanggil lagi ke ruangan utama, itu bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan masih membutuhkan waktu lagi, kita assign lagi ke ruangannya, itu bisa. Seperti itu, Bi. Oh, sorry. Sorry, itu dari Sergius ada Ya, ada ya. tambahan Sorry, ya. Oke, coba sebentar kita cek bareng-bareng ya. Mungkin ada breakout room. Oh iya, ada. Ini dia. Sorry. Berarti nih aku. Terima kasih, Bi, pertanyaannya, Bi. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Boleh ya. di-share biar tahu di mana posisi Ya. timing. Oke, aku share. Thank you, Bang Yus juga. Jadi kita buka dulu more, kita buka breakout room. Kemudian kita di sebelah kiri bawah ini ada options. Ada options kecil. Options kecil ini ada tulisannya nih. Auto close breakout room after 30 minutes gitu. Jadi kalau misalkan kita klik ini artinya setelah 30 menit semua orang bisa masuk ke dalam ruangan. Seperti itu, Bi. Gitu. Mungkin bisa kita ganti juga 50. Ya, bisa ternyata. Oke. Itu mungkin, Bi, dari aku. Sorry tadi salah info ternyata. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dan Bang Yus. Gimana, Bi? Ada satu lagi. Di setiap room itu ada hostnya atau tidak ya? Jadi mereka bisa berbagi share screen kembali di dalam setiap roomnya gitu? Betul. Jadi di setiap room itu kita bisa saling share screen, tapi tetap ada host utama. Yang jadi host utama ini bisa ada di mana-mana gitu. Dia bisa masuk ke room A, room B, room C, room D. Tapi di room A nanti ada satu orang yang memang dia sebenarnya semuanya bisa share screen juga, Bi. Kalau kita set bisa kita share screen, tapi yang jelas yang jadi host dia bisa masuk ke ruangan manapun itu. Seperti itu, Bi. Oh, oke. Berarti nanti di dalam room-room kecil itu mereka ada orang yang kita tunjuk setelah kita bagi room baru kita tunjuk mereka gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau aku bisa sharing, kalau Permata biasanya sebelum mulai breakout room, kami nanya dulu nih di ruangan 1 siapa yang mau jadi penanggung jawabnya gitu. Di ruangan 2 siapa yang mau jadi penanggung jawabannya gitu. Jadi nanti mereka lah yang nge-share ataupun membagikan share screen atau sebagainya lah. Pokoknya ini ari-ari kita aja lah gitu. Oke. Bujur. Oke, Bi. Oke, aku mungkin langsung jawab kan tadi pertanyaan dari Nandi Meidi. Ya, gini, Bu. Ini kalau misalkan tadi aku barusan coba juga untuk polling gitu ya. Memang maksimum yang kita pilih adalah 10. Mungkin kita bisa buktikan bersama-sama di sini. Kita buktikan bersama-sama, kita bikin polls, terus kita edit polls aja deh. Ini kelihatan ya layarku kelihatannya. Oke, kita bikin misalkan pemilihan Moria Klasis. Oke. Siapa ketua selanjutnya? Misalkan 1, 2. Nah, kita lihat ya, di sini ada bagian add option. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu udah nggak ada lagi pilihan add option-nya. Artinya kalau misalkan kita mau memilih lebih dari 10, kita nggak bisa menggunakan polling dari Zoom ini. Seperti itu. Iya. Iya, jadi ya berarti sudah benar. Iya. Bujur. Oke, Bu Jurbi untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir itu dari Bang Sergius. Itu pertanyaannya adalah, kalau Zoom pas orang lagi share screen, kenapa ya patah-patah videonya? Itu kenapa, Kak? Oke, Kak, dipersilakan. Oke, patah-patah itu sebuah perspektif kalau menurut aku, Bang, dan Fani dan semuanya. Kenapa perspektif? Patah-patah bisa disebabkan 2 hal. Karena si host atau karena si partisipan.
rata-rata karena kondisi internet kita. Kalau misalkan hostnya ternyata dari sumbernya aja udah patah-patah, internetnya sangat jelek, ya partisipan yang melihat juga pasti patah-patah gitu. Tapi beda kondisinya kalau misalkan hostnya memiliki kecepatan internet sangat stabil, sangat bagus, tapi partisipannya internetnya sangat jelek gitu. Tetap aja yang diterima oleh partisipan nanti akan patah-patah. Itu kenapa kita suka dengar kayak gini, misalkan ini kok acaranya patah-patah sih, terus yang satu enggak aku lancar gitu, yang satu lagi iya aku lancar, yang satu lagi aku patah-patah gitu. Nah berarti ini semua ini tergantung dari perspektif kita masing-masing. Oleh karena itu mungkin bisa dicek lagi dari kecepatan internet, bagaimana kestabilannya di rumah kita, seperti itu mungkin. Ya silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Kalita. Bagaimana Bang Sergius? Dipahami Kak? Oke. Oke. Bujur Bang untuk pertanyaannya, bujur ya Kak untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada dari kita yang masih bingung. Boleh nih, aku kasih kesempatan untuk satu orang penanya yang masih bener-bener masih bingung banget. Siapa? Oke, mungkin dari kita yang ada di Zoom ini sudah paham dalam mengaplikasikan Zoom dari bagian pertama sampai bagian kedua. Semoga kita bisa memahami pemaparan dari Kalita tadi dari bagian pertama dan sampai bagian terakhir ini. Di sini aku mengucapkan. Bertanya sedikit, Oh iya. tapi secara umum ya, bukan bagian pertama, bukan bagian kedua. Silakan. Gimana sih caranya kita jadikan orang host tanpa kita masuk? Kita punya kita yang buat link Zoom-nya lewat akun kita, tapi kita tidak usah masuk, orang yang di dalam itu yang akan join yang akan jadi host. Itu bisa nggak ya, Dek? Oke, langsung aja Kalita dijawab Kak. Oke, tadi aku udah coba jelasin, Bi, tapi coba aku minta waktunya mungkin 2 menit ya untuk setting segala sesuatunya biar kita bisa sama-sama ngelihat caranya ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar, sorry. Oke, aku coba breakdown ya, Bi, tadi pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa masuk ke meeting tanpa harus ada hostnya di dalam dulu gitu kan ya, Bi ya? Bukan. Bukan. Maksud gini, kami punya license, Zoom license. Oke. Ya kan? Ada yang minjam. Oke. Nah, aku buatkan linknya. Aku buatkan jadwalnya, ya kan, schedule-nya. Tapi aku tidak usah masuk. Jadi orang lain nanti yang akan masuk
menjadi host tanpa memberikan account maupun tanpa memberikan account maupun password. Bisa nggak itu? Bisa. Oke, Bi. Itu namanya kita menggunakan host key. Kita menggunakan host key. Jadi, pertama kita harus tahu dulu, Bibi kan punya akunnya ya, akun Zoom-nya. Akun Zoom-nya itu kita buka dulu untuk kita lihat, kita buka dulu web portalnya untuk kita lihat host key-nya. Caranya adalah, izin share screen. Kita buka dulu Zoom homepage kita. Kemudian pilih sebelah kanan atas, My Profile. Lalu ke bagian profile. Nah, ke bawah ini kita ada namanya host key. Ini Bibi harus kasih ke orangnya, Bi. Ini Bibi harus kasih ke orangnya. Jadi selain memberikan link Zoom-nya, kita juga harus kasih host key-nya. Tapi perlu diingat kalau misalkan kita mau memberikan link Zoom ke orang itu, saat kita membuat link meeting-nya, jangan di checklist waiting room-nya, lalu kemudian kita harus checklist di bagian allow participants to entry before host gitu. Tadi apa ya kata-katanya? Coba sebentar aku share. Aku buka Zoom, kita coba bikin meeting yang tadi baru. Di sebelah sini, jadi kalau misalnya kita mau buat meetingnya, ini kalau misalnya kita mau pakai host key ya, kita passcode-nya, kita bikin aja 1, 2, 3, misalkan waiting room-nya dihilangin supaya orang tersebut bisa langsung masuk, kemudian ke advanced option, kita pilih yang allow participants to join anytime. Jadi walaupun host tidak ada, dia bisa langsung masuk gitu. Nah, oke, aku coba, tadi aku udah coba bikin link Zoom. Aku udah coba bikin link Zoom, kita lihat ya aku bisa masuk atau enggak nih. Sebentar, masih belum bisa. Aku mau nunjukin ke kita semua gitu gimana caranya untuk si host key-nya ini. Ya, sorry. Oke. Ini aku add. Oke, coba aku share screen. Sebentar, sorry. Oke. Terlihat nggak di sebelah kanan ada HP-ku? Ya, terlihat, Kak. Oke. Jadi kita coba masuk, ini link Zoom yang udah dibuat, anggapnya ini link Zoom yang Bibi buat dan dikirimkan ke orang yang minjem gitu ya, Bi. Kita keluar dulu. Oke, jadi anggap aku masuk ke dalam. Oke, aku udah masuk ke dalam. Aku udah masuk ke dalam dan kita bisa lihat bahwa ini akunku nih H22532 ini bukan host. Tapi tadi saat aku mengirimkan linknya, saat Bibi mengirimkan linknya ke orang tersebut, Bibi sudah mengirimkan host key. Host key-nya kita tadi bisa lihat dari si Zoom web portalnya ini kan, host key-nya 678026. Aku coba masukkan. Aku masukkan di sebelah kiri bawah, ini terlihat, sorry ada kayak ketutupan, sebelah kiri bawah ada titik 3, more. Kita klik more, lalu enter host key to claim host. Baru kita masukkan tadi nomornya 678026. 678026. Oke. Sekarang you are the host. Aku udah jadi host. Jadi Bibi nggak usah masuk ke Zoom-nya, tapi Bibi tinggal kasih host key-nya, orang tersebut sudah bisa menjadi host. Mungkin seperti itu, Bi.
Oke, bujur Lita. Oke, bujur Kalita untuk pemaparannya. Oke, satu lagi ada yang nanya sama aku Kak secara pribadi. Mungkin boleh dijawab ya Kak, ini yang terakhir banget. Jadi dia bilang gini, waktu itu aku pernah jadi host, aku share screen lagu gitu, berupa video, share sound juga. Tapi pas di-share kita, orang suaranya nggak ada, padahal udah checklist share sound. Sama internet gak mengalami masalah. Kalau boleh tahu itu kenapa ya Kak? Oke, bujur. Aku boleh tanya nggak, dia pakai komputernya apa, Windows atau MacBook? Windows, Kak. Oke, Windows. Jadi mungkin alasannya seperti ini, siapa yang nanya, Lulu? Ruth ya berarti yang nanya ya? Iya, Jadi Kak. mungkin alasannya adalah saat kalau di Windows di sebelah kanan bawah itu kita bisa ngelihat ada logo audio. Kita bisa lihat logo audio. Nah, coba kamu klik lihat logo audio itu, lihat dia suaranya audionya keluar kemana gitu. Jangan-jangan keluarnya ke tempat lain. Jadi ada yang misalkan kita ada download virtual audio atau segala macam, bisa kita lihat dari situ. Ataupun kalau misalkan tetap nggak bisa, aku sarankan coba di restart aja Zoom-nya, terus caranya pakai yang kita coba share lagu, pakai yang advance ini, pakai yang advance video. Atau kita coba dulu share komputer audio dulu tanpa video, apakah suaranya kedengeran atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan memang ada tidak kedengeran suaranya, mungkin ini disebabkan oleh device-nya, tapi cara dari Zoom bisa kita lakukan beberapa cara tersebut yang tadi aku udah jelasin. Itu. Oke, bujur Kak. Oke Kak, bujur Kak untuk jawabannya, untuk partisipasinya juga bujur ya semuanya. Terima kasih juga, kita bersyukur ya tadi walaupun Sekretaris Umum Moria Klasis Jakarta Banten itu Pendeta Nurbeti, dia sempat mengunjungi kita. Kita bersyukur karena Sekum kita cukup perhatian dengan kita dan juga dia ikut berpartisipasi dalam seminar hari ini. Kami berterima kasih juga untuk Sekum itu telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul dengan kita pada sore hari ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bibi, Bapak, Turang, Rasenina dari awal sampai akhir ini tetap ada di dalam Zoom ini, di dalam seminar ini. Terima kasih, dan kami juga mengucapkan berterima kasih banyak untuk Kalita, untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk semuanya. Kami berterima kasih untuk Kalita, dan semoga apa yang Kalita paparkan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di Zoom ini di tengah pandemi ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan untuk Permata Rawamangun yang telah memberikan fasilitas, memberikan wadah seminar hari ini. Aku, Stefani, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Bapak Pertua kita, Pertua Bapak Karisa, dipersilakan untuk menutup doa. Ya. Halo. Saya ya? Ya, betul Pak. Oke. Terima kasih. Acara kita sudah berakhir. Tadi diserahkan kepada kami. Sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk acara kami pada hari ini, bagaimana kami boleh belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami peroleh dengan pelajaran kami pada sore hari ini Tuhan. Dan kiranya bermanfaat untuk bisa kami gunakan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari ataupun nantinya dalam pelayanan-pelayanan kami di kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati narasumber beberapa kami, Lita Milala, Permata, Ari Sembiring, dan juga moderator Stefani. Engkau yang memberkati semua anak-anak Permata ini ya Tuhan.
mereka mau berbagi kepada kami semua tentang teknologi aplikasi Zoom yang kami pergunakan di dalam pada saat pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari acara aplikasi Zoom ini. Engkau yang memberkati kehidupan kami dan Engkau yang tetap menjaga kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mungkin boleh nih yang masih off cam, di on cam dulu kita sesi foto. Aku lah buka aku pening. Mama. Maaf, tadi suara saya bocor. Oke, mungkin ada yang belum on cam, boleh on cam dulu ini kakak, abang, Bibi. Bibi nggak usah ya, Fani. Oke, nggak apa-apa, Bi. Oke, mungkin segini aja kali ya. Oke, mungkin yang mau bergaya dulu boleh. Atau mungkin mau merapikan rambut. Oke. Ini masuk YouTube nggak, Ri? Masuk Winan. Masih Masuk aku ya? masukin. Wah. Oh, live, Ri. Aku upload nanti. Aku record soalnya. Ya. Oke, sudah siap. 3, 2, 1. Oke. Oke, Bujur. Oke, Bujur. Terima kasih banyak ya. Bujur buat Fani, permatan. Bujur ya, Lita. kami semua. Ari. Kalau ada salah-salah. Makasih Ari ya. Mohon maaf jika ada salah kata ya aku. Sama-sama ya. Makasih ya, Pani. Bujur, Wiwi. Bujur. Lu mau matiin recordingnya nggak?